Saudaraku, Shalom, puji Tuhan. Saya datang menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema kepentingan yang menyusahkan banyak orang. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 19 mulai ayat 23. Berbunyi demikian. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Saudaraku, kisah ini berawal dari seorang pengusaha bernama Demetrius. Demetrius adalah seorang yang pada waktu itu sukses membuka usaha dari kerajinan perak, dan yang dibuat adalah kuil atau patung-patung kecil Artemis. Pada saat itu, di zaman kebodohan, orang menyembah patung yang notabene dibuat oleh tangan manusia. Dan juga banyak orang pada zaman itu yang berkunjung ke Efesus. Hanya mereka beli souvenir itu. Sekaligus mengingat bahwa di Efesus ada Dewi Artemis yang kata teks kita disembah oleh seluruh orang Asia pada waktu itu. Dan Demetrius tahu bahwa bisnis yang dilakukan sangat terkait dengan patung-patung perak yang dibuatnya. Sebabnya pada waktu dia mendengar tentang ajaran Paulus mengenai jalan Tuhan, bahwa memang patung buatan tangan manusia dari perak atau bahkan dari emas pun itu bukan dewa. Dan kemudian Demetrius memprovokasi semua karyawan dan orang yang bekerja di situ dan menjelaskan bahwa bisnisnya akan terancam. Lalu juga Dewi Artemis yang disembah oleh orang Efesus, bahkan oleh seluruh Efesus dan orang di seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan maknanya. Saudaraku, itu membakar emosi banyak orang sampai akhirnya mereka berteriak dan seluruh kota menjadi kacau balau. Dan bahkan dikatakan mereka menyeret Aristarchus dan Gaius, dua orang sahabat Paulus dari Makedonia. Saudaraku, apa yang kita lihat di situ? Kita melihat di sini adalah bahwa akar kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Dan benar, demi uang, demi harta kekayaan, Demetrius rela memprovokasi banyak orang dan mengacaukan kota yang damai dan tentram sampai terjadi huru-hara, kekerasan, dan perilaku-perilaku tercela di situ. Dua orang yang tidak bersalah, Gaius dan Aristarchus, diseret ke dalam gedung kesenian. Saudaraku, dalam hidup ini kadang-kala orang diputahkan oleh ilah zaman sehingga tidak tahu mana yang benar, yang salah, yang primer, yang sekunder. Demi uang, kadang-kala orang melakukan hal yang sangat menyedihkan. Itulah kepentingan dalam dunia politik juga. Dalam banyak hal, kepentingan adalah segalanya. Bukan idealisme. Idealisme hanya menjadi semacam semboyan untuk menipu dan mengelabui pendengar. Ingatlah saudaraku, kebenaran harus tetap ditegakkan. Kejujuran dan melindungi sesama demi kedamaian dan ketentraman adalah yang utama. Bukan kepentingan kita. Jangan sampai kepentingan kita menyusahkan dan mengacaukan banyak orang. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup benar, yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan menciptakan kedamaian di sekitar kita. Jangan seperti Demetrius yang egois. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa Surgawi. Kami belajar bahwa dalam dunia ini orang sering lupa yang benar, mengabaikan keadilan demi kepentingan. Tolong kami semua menjadi umat-Mu yang hidup benar. Tolong juga para politikus di negeri kami, supaya idealisme diutamakan, bukan kepentingan dan uang demi diri sendiri dan golongannya. Tuhan berkati Indonesia, memberkati kami semua. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.